persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara setiap hari mengikuti menara doa ini. Dan saya percaya Tuhan akan terus melawat kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa ini secara online, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Kau bawa kami hari ini ya Tuhan. Untuk kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau jamah kami, Engkau ubahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Kami percaya biarlah ya Tuhan Kau jamah umat-umat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Bawa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami bawa hidup kami kepadamu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Jamah hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau baik bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Lewat ya Tuhan menara doa ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami terus ya Tuhan diberkati ya Tuhan. Lewat firman-Mu hidup kami diubahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau berdaulat atas ibadah kami hari ini Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku
percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari sembah Dia, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sembah Dia, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Oh ralabayasya. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua dia sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Setiap-Mu kepada, mari sembah Dia, sembahkan ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, Engkaulah Yesus, Engkaulah Raja. Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Berseru memanggil nama-Nya, berdoa Dia akan segera menghampiri diri
Yesus tak jauh dariku, Dia hanya sejauh doa. Sembah Dia, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri diri. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari bersama-sama katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, saudara yang ada di menara doa, baik di Holy Spirit Room ini maupun saudara yang mengikuti secara online. Saya ingin mengajak hari ini, kalau saudara ada dalam kebutuhan, saudara bisa berbicara kepada Tuhan. Tuhan hadir di sini, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ingin mendengarkan doa kita, Dia ingin menjawab doa kita. Bapa, aku berseru kepadamu, aku bawa Tuhan semua doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, bukakan setiap kandungan ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mandul. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah mujizat terjadi. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang bergumul dengan penyakit kanker, penyakit leukemia mereka ya Tuhan, autoimun ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan secara khusus untuk anak-Mu ini. Saudara, dengarkan dan ikut doa bersama dengan saya. Terima kesembuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, sembuhkan ya Tuhan anak-Mu ini. Oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah disembuhkan. Aku berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kuasa-Mu bekerja sekarang. Mujizat terjadi. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam keluarga, pergumulan rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan, tolong ya Bapak, tolong. Terima kasih, terobosan keuangan terjadi. Terima kasih banyak Bapak, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, hari ini saya beri judul daripada khotbah saya, yaitu belajar dari teladan doa seorang yang bernama Epafras. Epafras. Saudara, siapa Epafras ini saudara? Nah, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Kolose 4
ayat 12 nama Epafras. Kita belajar dari doanya ini, ya kan, luar biasa. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3 kita baca. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi Rasul Paulus dia menulis tentang seorang yang bernama Epafras. Siapa dia? Dia ini pahlawan doa. Dia ini pendoa syafaat, saudaraku, ya kan? Dan saya sangat terkesan dengan Epafras ini, saudara ya. Dia seorang yang memiliki disiplin, yang selalu meluangkan waktu untuk berdoa syafaat bagi saudara-saudara seimannya. Ini luar biasa ya. Hal berdoa adalah sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Banyak orang berpikir ya kan bahwa doa itu mudah, gampang, biasa aja. Kalau menurut saya tuh tidak mudah. Kenapa? Untuk kita bisa berdoa, kita perlu mendisiplinkan diri. Ya, kita perlu berjuang mengatasi kemalasan kita, penundaan untuk berdoa. Bahkan untuk mau berdoa, kita perlu menaklukkan musuh yang selalu menghalangi kita untuk berdoa. Nah, Epafras ini, saudara, nah ini kita yang membedakan. Dia ini berdoa, saudara, pokok doanya ditulis oleh Paulus. Ini unik, ini hal yang lain. Epafras berdoa untuk pertumbuhan rohani saudara-saudara seimannya. Paulus menggambarkan, ya kan, doanya adalah doa Epafras, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki oleh Allah. Nah, biasanya kita berdoa, saudara, ya, untuk saudara-saudara seiman kita berdoa untuk kesehatan mereka. Kita berdoa untuk keuangan mereka. Kita berdoa untuk hubungan mereka. Tetapi kita jarang meluangkan waktu, ya kan, berdoa untuk pertumbuhan keluarga kita, saudara-saudara seiman kita. Saya pikir salah satu alasannya adalah karena kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa untuk pertumbuhan rohani mereka. Nah, Alkitab, saudara, itu dipenuhi dengan ayat-ayat bagaimana caranya berdoa untuk pertumbuhan rohani, ya kan, seseorang atau gereja Tuhan. Nah, jadi renungan kita hari ini saya ingin dorong saudara, ya kan, tidak hanya kita berdoa, saudara, untuk yang namanya kesehatan, keuangan atau hubungan, tapi kita juga harus bisa mendoakan saudara-saudara seiman kita, ya, mendoakan pemimpin-pemimpin rohani kita, ya kan, khususnya seperti yang dilakukan oleh Epafras, saudaraku. Nah, saya akan bahas paling tidak ada empat hal yang ditulis oleh Alkitab, ya kan, untuk kita doa untuk pertumbuhan rohani. Yang pertama, yaitu kita perlu mendoakan saudara-saudara seiman kita, ya, agar mereka bisa mengenal kasih Allah. Ini yang perlu didoakan. Paulus dia doa, Efesus 3 ayat 18-19. Di sini katakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara Kristus, ya kan, kadang-kadang kita bisa terlintas loh, ya kan, dalam pikiran kita, ya kan, nama-nama orang atau orang-orang, ya kan, yang itu Roh Kudus yang ingatkan. Biasanya saya mengalami seperti itu, saudara, ya kan, yang mungkin saat ini mereka sedang bergumul, ya kan, membutuhkan kasih Tuhan. Siapa mereka? Jadi mereka-mereka yang hidup dalam kekhawatiran hari-hari ini. Kecemasan, kebingungan, ketakutan. Jadi kita perlu mendoakan agar Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati mereka. Karena kasih Allah, ya kan,
yang sempurna ini, Alkitab katakan berkuasa untuk melenyapkan ketakutan. Katakan amin. Saya mau bagikan begini saudaraku. Kenapa kok kita perlu mendoakan untuk pertumbuhan rohani daripada keluarga kita, atau saudara-saudara seiman kita, orang-orang sekeliling kita. Saudara, kalau kita suka mendoakan mereka, saudaraku, untuk pertumbuhan rohani, hal ini dapat menyebabkan, saudaraku, kita pun mengalami pertumbuhan rohani. Saya ingat saudara, salah satu daripada buku yang ditulis oleh almarhum, ya kan, Bapak Pendeta Dr. Yonggi Cho tentang doa itu saudaraku ya. Beliau tuh menulis begini ya saudaraku, bahwa kalau kita suka berdoa bersyafaat dengan segenap hati, bahkan dengan hancur hati, saudara, dengan sungguh-sungguh meminta, seperti itulah kebutuhan kita untuk seseorang. Sebelum Tuhan menjawab itu soal kita, ya kan, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan lebih dulu untuk lalu dialirkan ke sana. Jadi seperti sebuah selang yang akan mengalirkan daripada air ke satu ember sana. Saudaraku Yesus, kalau kita jadi saluran berkatnya, kita akan mendapatkan airnya itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi betapa pentingnya kita mendoakan untuk anak-anak kita. Bukan cuma supaya mereka sehat, supaya mereka diberkati, tetapi supaya mereka bisa mengenal kasih. Dan mereka dipenuhi oleh kasih. Sehingga mereka bisa, ya kan, dilenyapkan dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang menguasai daripada hidup mereka. Yang mengerti katakan amin. Kita perlu doakan itu saudaraku, supaya mereka bisa kenal kasih. Mereka bisa hidup dalam kasih. Kalau kita suka doakan orang, maka apa yang kita doakan itu akan terjadi dalam diri kita. Katakan amin. Yang kedua, apa pokok doa yang selanjutnya yang kita perlu doakan sehubungan dengan hal rohani? Pertama, supaya mereka mengenal kasih. Yang kedua adalah kita perlu mendoakan agar mereka semakin menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara hidup daripada tiap kita, ya kan, semua ini saya lihat tuh, ya kan, ada masa-masa dalam hidup kita, saudaraku, kita benar menaruh harap sama Tuhan. Tapi ada masa dalam hidup kita tuh mengandalkan, tidak menaruh harap pada Tuhan, tapi menaruh harap kepada diri sendiri. Itulah makanya bedanya saudara. Kalau dunia, orang-orang dunia, motivator berkata, kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Tapi Yesus berkata, ya saudara, kita harus percaya kepada Allah. Percayalah juga padaku, kata Yesus. Tuhan gak pernah ajar kita untuk percaya sama diri kita sendiri. Ikuti perasaanmu. Ikuti perasaan hatimu. Itu kan dunia berkata. Ya perasaan hati kita ini kan menyesatkan. Penuh tipu muslihat. Ya kan ikuti kehendak Tuhan. Kalau itu dicari. Katakan amin saudara. Nah ini dia. Ini perlu. Kalau kita gak doakan kita gak dapat. Hidup kita hanya bisa berubah. Ya kan saudara. Hanya apabila kita mendoakan perubahan itu. Apa yang kita mau rubah. Kita gak bisa cuma berangan-angan. Saudara, oleh karena itu kita gak bisa ngomong, aku mau hidup berharap buat Tuhan. Tapi kita gak pernah doakan. Ya kan saudara, ke bawah, Tuhan ajar aku untuk bisa berharap kepada Tuhan. Nah oleh karena itu kita juga harus mendoakan anak kita, istri kita, orang tua kita, orang-orang sekitar kita. Saudara gereja, supaya mereka semakin menaruh apa? Pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca. Roma 15 ayat 13. 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan apa? Segala sukacita dan damai sejahtera dengan iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perhatikan kata demi katanya saudara. Ini Rasul Paulus, ya kan saudara, diilhami oleh Roh Kudus. Dia menulis surat-suratnya saudara. Itu benar-benar dalam kecerdasan yang saya lihat yang sempurna. Coba saudara lihat sini. Ya kan? Setiap orang yang punya pengharapan kepada Allah. Pasti orang itu punya apa? Sukacita. Ketika seseorang tidak lagi punya pengharapan. Biasanya hilang sukacitanya. Atau kalau orang udah gak ada sukacita lagi.
cenderung tidak ada lagi pengharapan. Saya bisa ngeri nih, katakan amin. Saudara di sini, kalau udah gak ada sukacita pasti gak ada damai, gak ada ketenangan, gak ada kebahagiaan. Nah oleh karena itu kita berdoa, perlu berdoa. Saudaraku, jangan oleh orang. Siapa orang yang saudara kenal? Ya kan, yang hari-hari ini sedang mengalami kehilangan. Setiap kita pasti pernah mengalami kehilangan-kehilangan. Saat kita mengalami kehilangan, pasti yang ada kesedihan, luka-luka yang begitu dalam, putus asa, tidak ada sukacita, kehilangan. Bisa kehilangan orang yang dicintai atau diandalkan. Entah itu orang tua kah, itu adalah pasangan hidupnya kah, atau anak kah, sahabat, saudaranya. Kehilangan menyebabkan kita hilang sukacita. Kadang hilang damai sejahtera. Berdampak hilang pengharapan. Sama siapa lagi? Pada waktu saya masih kecil, umur 10 tahun, saya kehilangan mama saya. Mama saya tiba-tiba mendadak jatuh di kamar mandi, 3 hari kemudian meninggal dunia. Saudara, pada saat itu, saudara, waktu kehilangan, kita tidak tahu sebenarnya mau kemana lagi. Selama ini yang ngatur, yang cukupin, yang kasih makan, yang antar sekolah, semuanya diurus oleh mama. Sekarang dia tidak ada lagi. Itu kehilangan. Siapa orang-orang sekitar saudara sedang mengalami kehilangan? Saudaraku, mungkin dia kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya. Saudaraku yang Yesus, mereka membutuhkan lebih banyak pengharapan. Doakan saudaraku. Saudara berdoa. Saya bisa berdoa, Tuhan, Engkau tahu bahwa saudaraku ini sedang membutuhkan pengharapan. Ya kan? Berikan sukacitamu, berikan damai sejahteramu. Supaya dia bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Berikan hati yang bisa percaya. Supaya mereka bisa melihat kebaikan Tuhan di masa-masa sulit ini. Katakan amin. Katakan amin. Ini penting saudaraku, pengharapan. Saudaraku, karena pengharapan, ya kan, kalau ada pengharapan, maka akan muncul sukacita. Saya sering menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Coba aja saudara kasih pengharapan ke anak saudara yang masih kecil. Bilang, kalau kamu nanti ya kan makan ya kan yang teratur, tidur siang, ya kan, nanti diajak pergi jalan-jalan ke tempat yang dia sukai. Waduh, pasti dia sukacita. Kita kasih dia pengharapan, pasti ada sukacita di sana. Saudara-saudara katakan amin. Tuhan tuh suka memberikan pengharapan berupa janji Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan mau hidup kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara doakan itu. Kalau saudara suka mendoakan supaya setiap orang yang saudara kasih ini, ya kan, supaya mereka menaruh pengharapan sama Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera, pasti hidup saudara adalah hidup yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Yang ketiga yang perlu kita doa tiap hari, ya kan, untuk saudara-saudara seiman adalah apa saudara? Keluarga kita. Kita perlu mendoakan agar mereka memiliki apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Maksudnya apa di sini saudaraku? Ya kan? Ada kala dalam hidup kita. Saya percaya orang-orang, ya kan, mungkin terlintas dalam pikiran saudara. Ya kan, ada orang-orang yang saudara kasihi, saudara-saudara seiman. Mereka sedang bingung menghadapi untuk mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya. Mereka tidak tahu bagaimana. Ya kan, mau putus ini takut salah. Mau ambil ini nanti bagaimana. Ya kan, mereka bingung. Kalau Roh Kudus ingatkan kepada kita, kepada saudara dan saya, segera saat itu doa. Minta apa? Supaya Tuhan berikan roh, wahyu, dan hikmat. Katakan amin. Efesus 1 ayat 16-17 ini dikatakan, Paulus juga berdoa seperti itu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar artinya apa saudara? Mengenal Dia dengan benar. Kenal dengan kehendaknya. Kenal dengan rencananya.
Maunya Tuhan itu apa? Katakan amin saudaraku. Yang terakhir, yang keempat, yang perlu kita doakan adalah apa saudara? Kita perlu mendoakan agar mereka menerima kekuatan kuasa Tuhan. Katakan amin. Siapa di antara orang yang saudara kenal yang hari-hari ini mungkin sedang kewalahan? Saudara tidak kewalahan. Saya ingin dorong sama saudara begini ya. Kita nih udah lama di Menara Doa. Saudara sudah mengikuti dengan setia. Sudah 3 tahun lebih. Saya ingin ajak saudara yuk sama-sama dengan saya. Belajar peka dan peduli. Peka dan peduli. Tanpa orang itu yang kita kenal. Saudara kita, teman kita, sahabat kita, rekan pelayanan kah, rekan kerja. Tanpa dia minta untuk didoakan. Kalau saudara sudah lihat, sudah ngerti apa yang jadi kebutuhan dia. Ya kan saudaraku, seharusnya saudara doa aja. Doakan aja. Ini yang saya lakukan. Gak perlu diminta. Oh dia lagi susah nih saya dengar. Ketimbang kita menghakimi, lebih kita doa sahabat buat dia. Katakan amin. Ini akan memelihara iman kita. Saudara, ada orang-orang tertentu dalam sekitar kita yang sedang kewalahan. Saudaraku, dalam hidup mereka, beberapa mereka sedang divonis oleh dokter dengan penyakit yang berat. Mungkin dia gak cerita sama kita, tapi kita tahu itu. Ketimbang kita kasak kusuk ngomong sana sini jadi gosip. Kenapa kita gak bawa ke Tuhan? Wah itu mulia sekali. Ini Epafras. Epafras, saya tahu belum tentu orang minta didoakan apa. Tapi dia berdoa dengan disiplin, mengambil waktu, berbicara sama Tuhan untuk saudara-saudara seiman. Sehingga saudara, pelayanan Paulus ini tertopang. Makanya dia perlu sebut nama ini. Saudara Kristus. Mungkin ada beberapa di antara kita, ya kan, di sekitar kita yang kita kenal, mereka sedang kewalahan, ya kan, menghadapi kebangkrutan kah? Ya kan, menghadapi kebangkrutan. Kita doakan supaya Tuhan memberikan dia kekuatan. Efesus 3:16 katakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, Paulus menjelaskan, ya kan saudaraku, dia pun berdoa. Beberapa di antara mereka mungkin sedang bergumul dengan apa? Keadaan rumah tangga mereka. Hari-hari ini saya dapatkan saudaraku bahwa mari kita mulai kembangkan kehidupan doa kita. Ya kan, tidak melulu kita berdoa untuk kebutuhan kita. Itu harus kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi kita mulai bergerak keluar, ya kan, kepada keluarga. Kita mulai doakan keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkaran. Bahkan kalau bisa orang-orang segereja kita, orang-orang yang di luar sana. Saudaraku, kenapa kita perlu kembangkan kehidupan doa? Saya yakin kalau kita kembangkan kehidupan doa kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Hidup yang penuh dengan kuasa Allah. Hidup yang penuh dengan urapan Allah. Hidup yang penuh dengan hikmat Allah. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya berdoa biarlah saudara semuanya ngalami terus pertumbuhan iman dalam kehidupan saudara. Amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nikmati daripada perjamuan kudus. Saya juga mau berdoa untuk setiap saudara. Ya kan, supaya Tuhan Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya. Ya kan, kasih Allah ke dalam hati kita. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum perjamuan kudus. Mau gak saudara berdoa untuk orang-orang yang saudara kasihi? Pertama kita doakan mereka. Supaya mereka bisa mengenal kasih Allah. Mereka bisa diselamatkan. Mereka semuanya diselamatkan. Mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Doakan saudaraku, doakan mereka semua. Doakan supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Doakan bahwa kasih Allah itu cukup untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Biar mereka tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Biar Roh Kudus curahkan kasih-Mu. Ya Tuhan, kasih Allah ke dalam hati tiap kami, tiap anak-anak-Mu ini. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa biarlah anak-anak-Mu
keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi semua ya Tuhan. Semakin menaruh pengharapannya kepada Engkau. Ketika kami punya pengharapan kepadamu ya Tuhan, maka ya Tuhan, sukacita, segala sukacita memenuhi ya Tuhan hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, segala damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mencurahkan roh hikmat dan wahyu untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan, mengenal kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan kuasa-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan mereka yang sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami rumah doa-Mu ya Bapa. Jadikan kami rumah doa-Mu. Doa saudara, doa. Doa untuk anak-anak-Mu. Doa untuk orang tua-Mu. Doa sekarang saudara. Doa untuk keluarga-Mu. Doa untuk orang-orang yang Tuhan ingatkan untuk didoakan. Mereka yang ada dalam kebutuhan. Biarlah Tuhan akan pakai saudara menjadi saluran berkat-Nya. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Jadikan aku Tuhan, ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi Tuhan, aku minta Tuhan curahkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Setiap kali kami menanti-nantikan Tuhan janji-Mu ya Tuhan di bulan ini ya Bapa. Engkau akan membuat kami hidup ya Tuhan berkemenangan. Kami akan berkendaraan ya Tuhan melintasi daripada bukit-bukit di bumi ini. Kami akan hidup berkecukupan. Kami akan makan dari hasil ladang kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau buat ya Tuhan anak-anak-Mu hidup berkecukupan. Sehingga kami punya ya Tuhan rasa puas, rasa syukur ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, di dalam bulan ini Engkau janji ya Tuhan kami bisa menikmati ya Tuhan manisnya daripada madu Bukit Karang ini Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan menikmati daripada minyak ya Tuhan, kuasa-Mu dan hikmat-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami mau makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan semua yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Lewat perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Siapkan diri kita ya, kita makan perjamuan kudus. Mari angkat roti kita saudaraku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Haleluya. Mari naikkan
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.